Shalom, selamat malam. Saya Selamat ucapkan malam semuanya. selamat salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah meluangkan waktu untuk ikut bersama kami, grup Verbum Veritatis, untuk sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saya berterima kasih buat Om Robi Gose yang sudah meluangkan waktu untuk mengambil bagian dalam pelayanan pada malam hari ini. Puji Tuhan. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Well dan Musik untuk memulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Tuhan berkati. Terima kasih buat kesempatan yang saya peroleh pada malam hari ini untuk memandu kita dalam pujian. Sebelumnya mungkin teman-teman yang bisa buka kamera, bisa buka aja kameranya biar kita ibadah sambil tatap muka ya. Dan kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita mengawalinya dengan doa, nanti dengan kasih Kristus. Ibu Fantri bisa pimpin kita dalam doa untuk memulaikan ibadah pada malam hari ini. Ya, bisa dengar suara saya? Jelas Kak. Iya. Terima kasih. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh bertemu kembali dan kami akan memulai dengan ibadah kami pada malam hari ini. Berkati kami, berkati yang memimpin pujian, bahkan yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata, ada satu sahabatku yang setia. Ada satu sahabatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diri. Di waktu susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus yang menghibur hati. Ada satu sahabat setia, tak dia tinggal diri. Waktu susah, waktu sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Puji Tuhan, tiba saatnya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita bersama. Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan mengangkat pujian yang berkata, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah demi kuasa-Mu.
Berkaryalah Roh Kudus, berkarya kuasa jamahlah setiap hati, segala kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Berkarya, berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah kuasa-Mu, berkaryalah di sini. Berkaryalah kuasa-Mu, jamahlah kami, jamahlah setiap hati, ubahlah kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama, jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sembah. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Allah yang kudus, haleluya. Allah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman. Allah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus. Jadikan kami sama seperti Yesus.
kita akan berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan pada malam hari ini dengan kasih Kristus. Pak Pendeta Griffith Muller pimpin kita dalam doa untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus menolong kami, sehingga kami boleh mendengar dengan baik, memahaminya, dan melakukan dalam setiap kehidupan kami. Berkati dan urapi hamba-Mu yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan. Bibir dan lidahnya Tuhan pakai secara luar biasa. Nyatakan apa yang Tuhan nyatakan. Katakan apa yang Tuhan katakan. Sehingga kami mampu untuk mendengar serta melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat doanya Kak Griffith. Puji Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan kepada Pendeta Robi Kose MTH, disilahkan. Baik, selamat malam semuanya teman-teman. Ya, selamat Salam malam. sejahtera. Ya, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Saya bersyukur oleh karena saya diberi kesempatan oleh teman-teman dari tim pelayanan Verbum Veritatis, Kak Oscar, dan teman-teman. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya di awal ini saya mengapresiasi teman-teman yang terus bertahan di dalam kebenaran secara online. Karena ada beberapa tim pelayanan yang bersifat online, ketika corona berakhir, mereka juga berakhir. Tapi Verbum Veritatis, corona berakhir, mereka terus berjalan. Luar biasa. Saya salut, saya bangga. Tuhan luar biasa memberi beban, tanggung jawab atau visinya di hati teman-teman, sehingga melalui Zoom ini firman kebenaran ini terus diberitakan. Saudara, seperti yang sudah disebutkan nama saya oleh Kak Yapson, saya pikir banyak yang sudah mengenal saya. Saya lihat di dalam sini juga ada Kak Gewi, kemudian siapa lagi yang saya kenal ya, sebentar, Kak Agnes, Elsie, Pak Pen Griffith, Kak Urdi, Kak Samuel, dan siapa-siapa lagi. Saya kenal banyak. Saya sekali lagi menyapa saudara dengan ucapan salam sejahtera senantiasa melimpah bagi kita. Amin. Seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Yapson, bahwa nama saya Pendeta Robi Addison Kause. Panggil saja, biasa Kak Oscar panggil saya Om Robi. Tapi panggil saya Kak Robi nggak apa-apa, masih muda juga ini. Saya sudah berkeluarga. Udah, itu saja. Oh iya, anak saya 2.
dan saya juga adalah seorang pendeta, tapi juga seorang pengajar. Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya diberi tema oleh Kak Oscar, generasi yang berdampak bagi dunia. Iya. Pas juga kebetulan hari ini adalah Hari Sumpah Pemuda, tanggal 28 Oktober. Tadi di ibadah youth di sini saya katakan kepada anak-anak muda, saya bilang, Soekarno pernah bilang begini, berikan kepada saya 100 orang tua dan saya akan memindahkan gunung ini. Tetapi beri kepada saya 10 orang muda dan saya akan menaklukkan dunia. Artinya bahwa tersirat kekuatan orang muda di dalam ucapan itu, bahwa orang muda adalah tulang punggung negara, juga tulang punggung gereja. Olehnya itu, mari kita bertumbuh bersama. Amin. Mari saya ajak kita untuk membuka di dalam Daniel pasal yang ketiga, ayat 17 dan ayat yang ke-18. Saya rindu kita bisa membacakan ayat ini. Ada yang bisa membacakan kok? Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Ya. Kita buka Alkitab kita dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Demikian firman Tuhan. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Baik, terima kasih. Jadi kedua ayat itu adalah pernyataan daripada 3 orang anak muda. Mereka adalah Sadrak, Mesak, dan Abednego. Khususnya teman-teman yang ada di kelas teologi, saya pikir cerita ini bukan lagi menjadi cerita yang asing. Dan juga bagi kita teman-teman anak-anak Tuhan, kita tahu semua tentang cerita ini. Tetapi saya berusaha untuk menghubungkan peristiwa itu dengan tema yang kita akan renungkan bersama malam hari ini, yaitu generasi yang berdampak bagi dunia. Secara harfiah, ya, secara umum atau ya secara literal, tema ini ada tiga kata penting yang bisa kita definisi. Misalnya generasi. Apa itu generasi? Menurut Cooper Smith tahun 2016, dia mengatakan begini. Generasi adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan tahun lahir. Sekelompok orang yang memiliki kesamaan usia. Dan juga sekelompok orang yang memiliki pengalaman historis atau jalan cerita hidup yang sama. Atau kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa kehidupan yang sama. Yang memiliki pengaruh signifikan di dalam fase pertumbuhan. Jadi itu generasi. Jadi sekelompok orang yang memiliki kesamaan historis, yang memiliki kesamaan story atau cerita, juga yang memiliki kesamaan tahun lahir atau usia. Siapa di sini yang usia dengan saya? Berarti itu kita satu generasi. Kayaknya saya tua sendiri.
Kalau kita ngomong tentang berdampak, itu yang mendatangkan akibat, dan akibatnya itu dua. Ada yang negatif, tapi saya tidak pakai positif, saya pakai benar. Misalnya, ada dampak negatif yang menimbulkan hal-hal buruk seperti merusak nama baik, mengganggu kelancaran pelayanan, itu dampak negatif. Tetapi kalau dampak yang benar itu adalah tindakan yang menimbulkan hal benar yang kemudian menjadi berkat bagi orang lain. Tentu ini sesuai dengan firman Tuhan. Juga dunia adalah, karena ini generasi yang berdampak bagi dunia ya. Kalau kita ngomong tentang dunia, itu kita ngomong tentang seluruh peradaban manusia. Pengalaman manusia, sejarah manusia, keadaan manusia. Singkatnya segala sesuatu yang terdapat di dalam dunia. Termasuk dunia maya ya. Termasuk dunia maya. Jadi maksud daripada tema generasi yang berdampak bagi dunia adalah sekelompok orang-orang muda, saya sebut itu generasi muda, yang sangat berpengaruh, tentu dalam ini berpengaruh hal-hal yang benar untuk sesamanya di dalam dunia ini, dimanapun dia berada. Tentu dalam hal ini adalah dampak dari sikap iman di dalam Kristus. Jadi ini adalah dampak dari sikap iman di dalam Kristus. Ya, jadi saya mau kemudian orang ingat kita itu karena iman. Misalnya, saya melihat Kak Yapson itu imannya itu bagus. Kamu harus sama seperti Kak Yapson itu ya. Nah itu sebenarnya dampak. Tapi kalau bilang, Kak Oscar itu saya malas ya. Tidak dapat apa-apa dari dia. Itu berarti itu dampaknya negatif. Nah misalnya begitu. Ya, misalnya begitu. Nah oke, saya pikir sedikit pengenalan tentang tema itu. Nah, dari ayat-ayat yang kita baca ini, sebenarnya kita bisa mulai dari ayat 8. Tetapi saya pikir cerita ini kita tahu. Sabar dulu, ini sampai jam berapa ini? Oscar, kasih tahu, ini malam saya taruh terus. Nah, Paling lambat jam 9 pas Om. Jam Oke. punya 10 ya. Iya, aman. Ya. Ya. Saya senang ya, saya senang bisa berbagi. Tapi coba mari kita sharing bersama tentang peristiwa ini berkaitan dengan Hari Sumpah Pemuda ini. Begini, Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang Israel yang juga ada di dalam sebuah situasi sulit di mana orang Israel ditawan di Babel. Dan hal itu terjadi ketika tahun 586. Lama, jauh sebelum Yesus lahir. Nah, ketika Israel ditawan di Babel, di dalamnya ada anak-anak muda ini. Kalau di dalam pasal 1, pasal 2 itu Daniel ya. Tetapi di dalam pasal 3 ini secara khusus untuk 3 orang ini. Nah, situasi kepercayaan yang ada di Babel waktu itu adalah, kalau misalnya di Indonesia ini, ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kalau di Babel, situasi iman mereka mempercayai dewa patung emas
Sejarah mengatakan bahwa ukuran patung itu sebesar, tingginya itu 60 hasta. Jadi 1 hasta itu 45 cm. Nah, kalau 60 hasta tingginya, berarti ya sekitar 40 meter. Tinggi ya. Ya kalau misalnya saya salah, saya mohon maaf untuk sejarah itu. Tetapi saudara, yang sekarang saya dalam rumah ini, temboknya ini 3 meter. 3 meter tingginya. Tapi kalau kita bilang 20 meter, berarti ke atas, dan kalau 40 meter tinggi, lebih tinggi lagi. Dan itu situasinya di Babel. Ya, kepercayaan mereka. Lebarnya 6 hasta atau 4 meter lebar patungnya itu. Jadi ke sini 4, ke atas 40. Sangat besar. Dan setiap orang harus taat perintah raja untuk menyembah patung itu. Nah, bayangkan saja bahwa mereka ada di dalam sebuah intimidasi, tekanan di dalam kondisi seperti ini. Mereka kalau mau makan juga, makanan itu harus dipersembahkan dulu ke dewa. Setelah itu baru kita makan. Jadi situasi kepercayaan orang-orang Babel waktu itu demikian seperti yang saya jelaskan. Dan Sadrak, Mesak, Abednego ada di dalamnya. Ada di dalamnya. Akhirnya mereka terus hidup dalam intimidasi ini. Dan firman Tuhan mengatakan begini. Misalnya kalau kita baca dalam pasal 3 ya. Pasal 1 ayat 3. Mari kita belajar sama-sama ya. Saya hanya mau merefresh kembali ingatan kita saja. Saya pikir cerita ini kita tahu. Tapi saya membaca ayat 3, ayat 4, pasal 1. Lalu raja bertitah kepada Aspenas, kepala istananya, untuk membawa beberapa orang Israel yang berasal dari keturunan raja dan dari kaum bangsawan, yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah, yang berperawakan baik, yang memahami berbagai-bagai hikmat, berpengetahuan banyak, dan mempunyai pengertian tentang ilmu, yakni orang-orang yang cakap untuk bekerja dalam istana raja supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang Kasdim. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego, saudara jangan berpikir bahwa mereka kami orang Kupang ini bilang, jangan kamu pikir orang itu orang ngau-ngau. Jangan kita berpikir bahwa mereka ini orang biasa. No. Mereka orang yang sangat berintelektual. Bagaimana dengan kita? Mereka cerdas. Mereka berhikmat. Loh. Mereka juga dari keturunan kaum bangsawan. Mereka lumayan. Tetapi mereka ada di dalam sistem kepercayaan orang Babilonia. Kemudian budaya orang Babilonia. Mereka harus bisa beradaptasi. Dan saudara tahu nama mereka diganti. Misalnya. Sadrak itu sebenarnya nama Israelnya itu adalah Hananya. Itu di dalam pasal 1 ayat yang ke-7 ya. Hananya ini itu bahasa Ibrani, bahasa mereka orang Israel itu artinya anugerah. Tetapi setelah di Babil atau di Babil diganti namanya jadi Sadrak. Itu bahasa Kasdim ya. Artinya lembut. Dan itu diambil dari satu dewa namanya Dewa Aku. Orang Kasdim. Kemudian Mesak itu bahasa Ibrani atau nama Israelnya itu Misael.
artinya itu seperti Allah. Tetapi kemudian sampai di Babel diganti jadi Mesak. Itu bahasa Kasdim. Artinya menarik dengan kekuatan. Itu nama seorang dewa Babel. Kemudian Abednego, ini juga nama Kasdim. Sebenarnya di nama Israelnya itu Asaria, artinya yang ditolong Tuhan. Tetapi diganti jadi Abednego dalam bahasa Kasdim, itu artinya bersinar. Dan itu adalah nama salah satu dewa yang bernama Nego di Babel. Jadi sekalipun mereka orang yang sangat cerdas, sekalipun mereka sangat berintegritas, bukan orang main-main ya. Tetapi ketika mereka ada di pembuangan, mereka harus hidup dalam sistem kepercayaannya seperti itu. Mereka pula harus hidup dalam sistem kebudayaan seperti itu. Nah, di dalam ayat 12, saya baca lagi lah. Tak apa-apa ya, mari kita belajar pelan-pelan. Masih banyak waktu ini. Ayat 12 dia bilang begini, pasal 3 ya. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintah atas wilayah Babel. Yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Jadi orang Kasdim ini menuduh ZMA ini Sadrak, Mesak, Abednego ya. Karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar. Jadi saudara, kita sampai di sini dan mari coba kita merenung bahwa tiga orang ini dituduh oleh kaum mayoritas. Saya mau tanya kepada kita begini. Apakah saudara bertahan hidup di tengah-tengah mayoritas yang berbeda keyakinan dengan saudara? Alkitab mengatakan begini, mayoritas selalu kalah dengan yang namanya minoritas. Minoritas selalu kalah dengan yang namanya mayoritas. Contoh saja ya, kalau kita tidak lupa Yesus disalibkan, mati disalib. Itu karena mayoritas. Orang Kasdim menganiaya orang Yahudi. Wajar waktu itu dalam pembuangan. Itu lama saudara. Kenapa? Karena memang orang Kasdim itu mayoritas. Ini sama dengan dunia mengalahkan iman anak-anak Tuhan. Ini pun sama seperti daging menganiaya roh. Sadrak, Mesak, Abednego cuma 3 orang. Mereka hidup di tengah-tengah mayoritas daerah Babel. Dan sekarang mereka dituduh. Saya pikir ini bukan sesuatu yang mudah. Ya teman-teman. Kamu di mana? Kamu di mana hari ini? Siapa dulu yang bisa bertahan melawan mayoritas? Kita di mana hari ini? Tetapi saya berharap. Tapi mari kita melihat. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego berkomitmen untuk tetap menjadi sahabat yang tekun di dalam iman. Ini keren ya. Saudara bisa membayangkan sirkulasi pembicaraan mereka bertiga di tengah-tengah mayoritas. Misalnya di situ ada Samuel, di situ ada Yan, di situ ada Yapson misalnya. Kira-kira mereka ngomong apa? Saudara, mereka sepakat untuk menempatkan Tuhan pada tempat utama di hati mereka.
Ini kalau menjadi anak muda kalau kita sampai ke level ini, saya akan berkata bahwa kedewasaan rohani tidak ditentukan oleh usia, tetapi ditentukan oleh seberapa intim kita, komit kita membangun persekutuan dengan Kristus. Ini penting. Kita mau berdampak, oke. Bahkan kita mau berdampak bagi dunia, oke, no problem. Tetapi keputusan-keputusan yang kita ambil itu harus kemudian berdampak memang. Dan salah satunya adalah mereka berkeputusan untuk menempatkan Tuhan pada tempat utama di hati mereka. Saya kira ini bukan hal baru ya. Saya ulangi apa yang sudah kita tahu ya. Yesus harus menjadi prioritas siapapun. Saudara tidak akan bisa menggantikan posisi Yesus dengan apapun. Itu nggak bisa. Dia ketika mati di salib, dia meninggalkan segala atribut kealahan. Dia menyelesaikan semuanya, bahkan mati di kayu salib. Dan kemudian Allah sangat meninggikan dia. Dan dia ada di posisi yang paling utama. Dan hari ini kalau kita tidak menempatkan dia di posisinya, kita nggak bisa berdampak. Percaya saya. Kita nggak bisa berdampak. Malah kita akan kalah dengan mayoritas. Yang kedua, mereka sepakat untuk mempertahankan iman. Sepakat untuk mempertahankan iman. Bayangkan ya. Bayangkan. Mari kita terus merenungkan sirkulasi ya. Atau perputaran pembicaraan mereka satu dengan yang lain. Mungkin Mesak bilang Abednego. Oke, nggak apa-apa. Lu punya nama, saya ganti jadi Abednego. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan kita. Jadi satu mendorong yang lain untuk setia sama Tuhan. Bukan saling menjatuhkan. Iya kan? Kawan ini kadang-kadang menusuk dari belakang. Tapi saya tidak mau saudara menusuk dari belakang ya. Jangan ya. Jangan kita saling menusuk. Ke mana Gaby? Aman kok. Ya Gaby, nanti kita bikin youth camp di SMK lagi ya. Doakan. Ya, amin. Semoga. Amin. Nanti ke Oscar juga datang lah, kita sama-sama. Oke, nanti juga dengan Kak Elsie. Semualah, andai kata kalian semua datang, mungkin kita bisa handle itu pelayanan itu. Ya Yapson, sabar. Kalian menyelesaikan pendidikan baru kalian kembali. Oke, come on. Kita kembali. Jadi satu mendorong yang lain untuk setia sama Tuhan. Sekalipun konsekuensinya berat. Kamu bisa hidup bertahan dengan budaya orang. Mereka bisa hidup bertahan di dalam intimidasi kekuasaan Raja Nebukadnezar. Mereka bisa bertahan dengan segala intimidasi dan tuduhan-tuduhan dari mayoritas. Dalam hal ini orang Kasdim. Bahkan konsekuensinya itu nyawa. Tetapi justru mereka saling mendorong untuk tetap setia sama Tuhan. Saya mau bilang, jika kita mau berdampak, if your life, jika hidupmu mau impact atau mau berdampak, kita harus saling bergandengan tangan untuk tetap maju melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Jangan saudara, jangan kemudian nanti dulunya melayani tapi sekarang sudah tidak. Dulunya setia sekarang tidak. Enggak bisa itu. Enggak bisa. ZMA atau Sadrak, Mesak dan Abednego, saudara lihat bahwa satu tidak lebih rohani dari yang lain, tetapi ketiganya itu sama-sama berrohani.
Ya, karena kalau saudara pilih-pilih teman itu bukan, saya pikir itu kalau dalam konteks kita mau berdampak, kita harus tahu dengan siapa kita sevisi. Jadi di sini tidak ada misalnya saudara mereka minoritas, ada di tengah-tengah mayoritas, tiba-tiba Sadrak bilang haleluya, terima kasih Tuhan. Baru nanti Mesak sama Abednego bilang cie 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 yang sok suci. Enggak bisa begitu. Atau tiba-tiba Mesak bilang mari kita pergi ke ibadah. Saudara, saya sangat senang ada di hadirat Tuhan. Ini si Abednego bilang cie 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 yang mau naik ke surga antero-antero. Enggak bisa begitu kan. Enggak bisa begitu. Kalau mau menjadi dampak bagi dunia, kita harus sama-sama rohani. Yang percaya katakan amin. Amin. Iya, kita harus sama-sama rohani. Di dalam ayat 18, bahkan mereka bilang, kalaupun Tuhan tidak menolong kami, kami tidak akan percaya kepada patung itu. Wah, saya pikir ini bukan kaleng-kaleng ini. Oke, mari kita next ya. Mereka diberi tugas dalam ayat 12 tadi untuk pemerintahan Babel. Mereka diberi tugas. Mereka diberi tugas. Dan mereka menjaga integritas dalam tugas itu. Tidak korupsi. Saudara, kita malu sekali kalau informasi atau ada berita bilang seorang anak Tuhan telah korupsi. Aduh. Atau kehilangan integritas. Seorang anak Tuhan tukang tipu-tipu. Seorang anak Tuhan kehilangan visi. Seorang hamba Tuhan yang dulunya setia, sekarang sudah tidak. Kacau itu. Itu nggak bisa jadi apa namanya? Nggak bisa berdampak ya. Mereka memang mental seorang pemerintah, tetapi tetap memiliki hati hamba. Itu dampaknya besar. Sekali lagi, sirkulasi cerita mereka, artinya teman ya, misalnya mereka baku omong ya, misalnya saya dengan Samuel, dengan Kak Yan misalnya. Kita bawa omong itu mungkin kita saling menguatkan. Samuel, kamu harus kuat ya, tetap maju dalam Tuhan ya. Jangan mundur pokoknya, maju. Yan, kamu tetap setia ya, tetap melayani ya. Apapun yang terjadi, kamu harus melayani. Enggak boleh mundur. Nah, saya pikir sirkulasi pembicaraannya seputar itu. Mereka sama-sama berohani. Tidak ada yang bilang cie. Enggak ada itu. Tidak ada begitu. Sekalipun orang membenci mereka, tetapi mereka tetap menunjukkan dengan pencapaian prestasi-prestasi iman, tindakan-tindakan iman yang begitu mengagumkan. Dan ini, saudara, kekuatan iman ini menghantar kita kepada dampak yang benar, mempengaruhi orang lain. Dan saya pikir hal ini sangat bertalian atau korelasinya dengan ajaran Yesus tentang hidup menjadi berkat. Misalnya di dalam Matius 5 ayat 13, Yesus katakan, hendaklah engkau menjadi garam dunia. Matius 5 ayat 14, Yesus pun mengajarkan kamu harus menjadi terang dunia. Kisah para Rasul 1 ayat 8, kamu harus menjadi saksiku di Yerusalem, di Samaria, di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di dalam Markus pasal 10 43 sampai 45, kamu harus jadi sama seperti Yesus. Jadi ada korelasinya tindakan Sadrak, Mesak, dan Abednego untuk menjadi dampak dengan pengajaran Yesus di dalam kitab-kitab Injil. Bagaimana kita menjadi garam? Bagaimana kita menjadi terang? Bagaimana kita menjadi saksi? Ada banyak orang sekarang sudah tidak jadi garam lagi. Makanya orang bilang dia panas-panas tai ayam.
Di gereja pasti kayaknya begini, haleluya. Tapi di luar, dia yang pimpin dansa di pesta. Tidak dapat undangan. Dia kadang-kadang dia bungkus 2.000 di amplop. Dia taruh, dia masuk goyang sampai pagi. Itu keadaan di Nusa Tenggara Timur begitu. Saya pikir kalau sampai segini, lalu kita mau jadi berkat. Gak usah, tidak usah omong itu. Kita mau jadi terang, mau jadi saksi. Aduh. Tetapi saya mau. Kita punya iman ini. Menempatkan Tuhan di posisi utama. Pertama ini. Itu secara otomatis akan membuat kita berdampak. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Sebenarnya kalau kita mengerti kehendak Tuhan bagi kita, Dia mau supaya kita menjadi generasi yang berdampak. Benar. Itu kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan. Dia mau kita menjadi generasi yang berdampak. Benar ya. Saya agak sensitif untuk agak multitafsir kalau misalnya saya katakan kita harus menjadi generasi yang berdampak positif. Karena kata positif ini sekarang bisa diartikan positif menurut pemikiran manusia. Sebenarnya kalau bilang positif, itu seharusnya ukurannya adalah firman. Makanya saya katakan Tuhan mau supaya kita menjadi generasi yang berdampak benar. Benar. Jadi bukan menjadi generasi yang berdampak. Berdampak apa? Tapi Dia mau kita menjadi generasi yang berdampak benar bagi teman, bagi persekutuan, dan juga bagi keluarga, di kampus, dimanapun. Dan itu hanya dapat dilakukan dengan menempatkan Tuhan. Sepakat untuk menempatkan Tuhan tempat yang utama di hati. Untuk mempertahankan iman di tengah-tengah situasi-situasi atau intimidasi, tekanan-tekanan. Saling mensupport satu dengan yang lain. Kalau kita melakukan hal-hal itu, secara otomatis kita akan berdampak benar bagi orang lain. Ya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego, bertumbuh imannya sekalipun dalam situasi dan kondisi sulit. Dalam hal ini mereka minoritas. Dan mereka ada dalam tekanan iman di tengah-tengah otoritas bangsa Babel. Saya pikir ini nggak gampang ini. Ini nggak gampang. Misalnya sekarang kita tidak ada tekanan apa-apa. Mau datang gereja itu sesuka hati. Bahkan gereja bisa buka 24 jam kapanpun kita datang mau berdoa. Tetapi kalau mereka diintimidasi, wah luar biasa. Luar biasa. Kemarin ya, kalau misalnya saya review kembali beberapa 2 tahun yang lalu yang pas corona itu, kan gereja semua ditutup ya. Disuruh ibadah di rumah. Itu menimbulkan perdebatan panjang. Saya sampai kasih jawaban, sampai berkali-kali saya kasih jawab. Saya bilang begini, kita ini loh bukan dilarang untuk beribadah kepada Tuhan Yesus. Bukan. Kita hanya dilarang untuk tidak beribadah di gereja, tetapi beribadahlah di rumah. Saya bilang begitu. Saya bilang, oh tidak bisa. Kita harus ibadah di gereja. Ya oke lah. Banyak perdebatan. Saya juga tidak bisa memberi kesimpulan kepada saudara untuk itu ya.
Tetapi kalau kita kembali ke ZMA ini atau Sadrak Mesak Abednego ini, mereka bukan dilarang untuk beribadah di gereja, bukan. Tetapi justru mereka dilarang untuk tidak menyembah kepada Allah Israel, tetapi beralih iman untuk menyembah kepada patung. Jadi itu secara iman itu memang heboh, saya katakan itu. Secara iman itu sangat terintimidasi, saudara. Sekarang saja, kalau misalnya saya nih, kalau ibadah di saya kan minta maaf, saya ibadah di gereja Pantekosta. Saudara tahu kan gereja Pantekosta? Itu kalau ibadah itu tepuk tangan begini. Main musiknya, ada drumnya, ada keyboardnya, ada bassnya. Kadang kita menyembah begini, haleluya. Kita angkat tangan sesuka hati lah. Kadang begini angkat tangan. Ada teman saya, dia sudah angkat tangan begini, baru dia lihat ke belakang begini. Kita bisa angkat tangan, kita bisa bebas, sebebas-bebasnya. Tiba-tiba saya ikut ibadah di gerejanya saudara-saudara kita yang beragama. Misalnya yang beragama Katolik. Atau saudara-saudara kita yang liturginya itu berliturgi gereja Protestan misalnya. Itu ada sesuatu yang beda. Itu kayak tidak gitu, tidak lepas gitu. Apalagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, mereka dilarang untuk itu. Dan saya pikir ini satu intimidasi besar. Dan mereka harus memberi reaksi terhadap tekanan otoritas itu. Dan akhirnya konsekuensinya adalah mereka harus dibakar di dalam api. Dan mereka mengatakan bahwa kalaupun kami dibakar, tidak apa-apa. Demi iman. Inilah kalau mau berdampak, imannya harus begitu. Berdampak itu bagi dunia, oke. Dan memang dampaknya sampai hari ini bagi dunia. Kita setengah mati untuk itu. Saudara bisa hancur karena cinta, betul ya? Sebenarnya saya pergi gereja, ada yang bilang, sebenarnya saya pergi gereja, tapi karena ayang yang suruh untuk mau temani dia pergi di pesta, jadi saya akhirnya tidak pergi gereja, saya temani ayang. Ayang apa? Biasanya begitu ya. Siapa di sini yang sudah ada ayang? Hati-hati dengan ayang. Oh. Kalau kamu ada ayang ya, apa itu ayang ya Kak Oscar? Ayang itu apa? Maksudnya begini, kalau ada pacar ya, jangan sampai kalau pacar yang membawa kamu untuk cinta Tuhan, nah itu dia dari Tuhan. Kamu tidak tahu nanti kamu susah ke depan. Kas putus itu. Yang percaya katakan amin. Amin, amin, amin. Kalau dia bawa kamu untuk rajin ibadah, mengasihi Tuhan, cinta Tuhan, pertahankan itu, berdoa Tuhan, jangan kasih putus saya dengan dia, Tuhan, jangan kasih putus saya. Minta bila perlu kamu menangis di kaki Tuhan untuk kamu jadi rindu. Tapi kalau dia bawa buat kamu untuk jauh dari Tuhan, bilang kita dua putus, selesai, titik. Nah ini baru namanya berdampak bagi dunia. Oke ya. Jadi komitmen untuk menjadi berkat itu yang dilakukan oleh siapa ini? ZMA ini. Dampaknya ini bagi dunia sampai hari ini. Sampai hari ini. Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita sampai ke titik ini. Yang pastinya. Yesus Kristus menghendaki kita pun menjadi berkat bagi dunia. Jadi tindakan-tindakan iman yang besar itu dampaknya juga besar. Sekalipun kita ada dalam situasi sulit. Sekalipun kita ada di dalam tekanan. Dan itu luar biasa, saudara. Kalau kita ada dalam kesulitan, taruhlah kesulitan ekonomi,
atau kesulitan, intimidasi keluarga, teman, tetapi kita tetap beriman kepada Tuhan. Itu hebat itu. Itu hebat itu. Tapi kalau kita nyaman-nyaman, kita nyaman terus dengan keadaan dunia ini, saya pikir kita akan jauh dari yang namanya dampak benar. Dampak benar. Untuk itu, teman-teman, mari kita bergandengan tangan, saling mendorong, menempatkan Tuhan pada posisinya. Urutan pertama, paling utama, jadikan Tuhan di hati kita itu, dia menempati posisi yang paling utama dan kita akan menjadi dampak benar bagi orang lain. Dan akhirnya Sadrak, Mesak, Abednego dibakar, tetapi mereka dibela oleh Tuhan. Mereka hidup, dan itulah yang disebut dampak bagi dunia dari tindakan iman yang luar biasa. Puji Tuhan, demikian firman Allah yang saya dapat sampaikan malam hari ini. Saya berharap dan saya berdoa kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Salam. Saya kembalikan. Baik, puji Tuhan. Terima kasih banyak buat berkat firman Tuhan yang sangat luar biasa bagi kita semua, bagi teman-teman yang hadir bersama di ibadah grup Verbum Veritatis, sangat luar biasa. Kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan bagi kita sebagai generasi-generasi muda yang harus berdampak bagi dunia di masa-masa yang sukar dan sulit ini. Maka kita pun juga harus mempertahankan iman kepercayaan kita kepada Tuhan supaya kita jangan dikalahkan dengan mayoritas. Puji Tuhan. Kita telah mendengarkan firman Tuhan dan selanjutnya ada waktu sesi tanya jawab. Mungkin ada teman-teman yang ada pertanyaan atau mungkin belum mengerti dengan penyampaian firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Pendeta Robi Kause MTH. Disilahkan bagi teman-teman untuk bertanya. Kita sharing dulu. Masih banyak waktu. Ini baru jam berapa ini? Baru jam 9, baru mau jam 10 dijawab. Oke, bagi teman-teman disilahkan. Puji Tuhan. Saya lihat di sini tidak ada yang bertanya, dan ini pasti semuanya sudah mengerti apa yang disampaikan oleh Pendeta. Terima kasih banyak buat firman-Nya, sangat luar biasa, sangat memberkati kita semua. Puji Tuhan. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Kak Oscar atau Kak Urdi untuk menyampaikan informasi untuk ibadah kita minggu yang akan datang. Silakan. Baik, terima kasih Kak Yapson buat kesempatannya. Yang pertama, saya atas nama seluruh pengurus untuk grup Verbum Veritatis dan juga anggota yang ada, kami mengucapkan terima kasih buat, ya saya panggil Om saja ya, buat Om Robi, karena saya sudah terbiasa panggil Om, ya saya panggil Om saja. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat kesempatannya. Om Robi sudah memberkati kami melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Saya secara pribadi sangat diberkati dan kami sebagai orang muda, saya rasa kami puas malam ini karena kami menemukan jawabannya untuk menjadi generasi yang berdampak itu harus berbuat seperti apa. Terima kasih banyak Om, dan kami kayaknya rindu untuk Om selalu bersama kami kalau tidak punya kesibukan, tapi kita tidak bisa tidak bisa mengharuskan karena Om juga banyak kesibukan ini. Ya, pokoknya tergantung. Nanti kalau misalnya saya siap saja, tinggal dihubungi, tetapi hubungi jauh-jauh hari. Terima kasih, Baik Om, terima kasih ya. Pasti kami hubungi Om lagi karena kami masih dalam tahap pertumbuhan, kami rindu bimbingan yang betul-betul membawa kami kepada kualitas rohani. Ya, jadi
Dan juga buat teman-teman yang mungkin baru hadir pada malam hari ini, selamat bergabung. Tuhan Yesus memberkati. Ada beberapa teman-teman kita yang baru, Tuhan Yesus memberkati. Dan juga sekedar informasi, ada beberapa teman-teman kita yang minta izin hari ini berdepatan dengan kegiatan di gereja, ada yang latihan, ada yang ibadah, pelayanan, jadi nggak bisa gabung. Terus yang berikut untuk ibadah kita pada minggu depan, saya rasa seperti biasa ya. Nanti minggu depan kita kumpul kembali lagi untuk beribadah di Zoom ini. Dan tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dalam setiap aktivitas untuk terus berada dalam pemeliharaan Tuhan. Ya. Sekali lagi kami berterima kasih Om Robi, sebab saya yakin bahwa Om Robi ini banyak kesibukan, tetapi kalau Om bisa sempatkan waktu malam ini adalah satu kehormatan bagi kami kalau Om bisa bersama kami di Zoom ini. Terima kasih Om, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga teman-teman dari Verbum Veritatis. Iya, terima kasih. Semangat. Ya mungkin dari saya cuma itu kayak absen dan saya kembalikan. Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Oke, terima kasih buat informasi yang sudah disampaikan. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini dan akan disertai dengan doa syafaat. Kita berdoa buat grup Verbum Veritatis agar terus maju dan terus berkembang untuk mengajarkan ajaran-ajaran yang sehat dan terus bertumbuh dalam iman kepada Kristus. Dan kita berdoa juga buat seluruh anggota grup Verbum Veritatis dan juga berdoa buat bangsa dan negara dan berdoa buat keluarga kita masing-masing, sekaligus doa penutupan, dan mohon nanti dengan kasih Kristus Pak Pendeta pimpin kita dalam doa. Puji Tuhan. Baik, teman-teman, kita sudah beribadah kepada Tuhan. Mari kita menutup rangkaian ibadah kita malam hari ini dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur malam hari ini melalui Zoom ini kami boleh dapat berbagi. Kami boleh dapat beribadah kepada Tuhan dan firman Allah disampaikan. Nama Tuhan dipermuliakan melalui pujian dan penyembahan kami. Kami bersuka cita oleh karena Tuhan di dalam kehidupan kami. Olehnya itu Bapa, segala kemuliaan dan kehormatan bagi Tuhan. Tuhan yang meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Tuhan yang memberkati setiap kehidupan kami. Oleh karena karya-Mu di atas kayu salib telah menyelamatkan kami. Dan biarlah respon kami hidup di dalam kemurahan Tuhan. Kami hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Kami menghargai itu ya Bapak. Malam ini kami berdoa secara khusus untuk hamba-hamba-Mu di grup Verbum Veritatis. Biarlah mereka terus bertumbuh secara kualitas iman. Mereka diberi hikmat, mereka diberi inovasi baru. Mereka kreatif dari Roh Kudus untuk terus melayani Tuhan. Kami berdoa untuk semua anggota, baik yang hadir malam hari ini maupun yang tidak hadir. Berkati mereka di dalam setiap usaha dan juga pekerjaan mereka. Sebagai mahasiswa, sebagai karyawan, dan juga sebagai hamba-hamba Tuhan dalam pelayanan, Tuhan memberkati. Masa depan mereka, Tuhan beri yang terbaik. Beri keberhasilan dalam nama Yesus Kristus.
Kami berdoa untuk semua keluarga-keluarga kami, dimanapun mereka berada. Papa, mama, kakak, adik kami, saudara bersaudari. Mereka diberkati oleh Tuhan. Mereka ditolong oleh Tuhan. Malam hari ini juga Tuhan kami berdoa kepada Tuhan. Tak lupa kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan bangsa kami tercinta. Pemerintah kami dari tingkat tertinggi sampai yang terendah sekalipun diberkati oleh Tuhan. Tanah air Indonesia dari Sabang sampai Merauke diberkati oleh Tuhan. Biarlah bangsa kami menjadi bangsa yang terus ditolong Tuhan dalam menjalankan roda pemerintahannya. Antar umat beragama, dan juga kami berdoa untuk TNI Polri, Tuhan berkati mereka. Ketahanan negara kami diberkati, perekonomian, bahkan pendidikan negara kami diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami kepadamu Bapa. Kami mengakhiri persekutuan kami malam hari ini. Kami yakin dan percaya kami diberkati oleh Tuhan. Kami tetap teguh dalam iman kepadamu dan kami memberi dampak baik, memberi dampak benar bagi dunia, bahkan di tempat dimanapun kami berada. Bersyukur kepadamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kekasih-kekasihku, mari kita kembali dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dan sayang dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua kita yang percaya sama-sama katakan amin. 1, 2, 3. Shalom. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ruby Jose. Puji Tuhan, sangat luar biasa. Kami mengucapkan terima kasih banyak buat firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua. Dan kami berharap kalau tidak ada kesibukan, mungkin kembali bersama kami untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mohon kepada saudara-saudara sekalian untuk buka kamera agar kita ambil foto. Lalu Kak Agnes, Bang Naik, Kak Rati, Kak Ningsi, mohon kameranya dibuka. Mohon maaf kakak, ini sementara ini jadi kakak ambil foto sama papa. Oh iya, baik. Oke, saya ambil foto. 1, 2, 3. Jangan lupa senyuman manisnya. Oke. Saya simpan dulu ya teman-teman. Oke, puji Tuhan sudah selesai. Saya juga berterima kasih untuk kesempatannya. Tetap semangat. Terima kasih sekali lagi. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih banyak. Saya pamit ya. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Dah, Oscar. Tuhan berkati Kak Ruby. Terima kasih Om, Tuhan berkati. Nanti kalau ini saya nanti hubungi Om lagi. Siap. Agnes, tunggu nanti saya kontak ya, doakan. Siap Pak. Ya, teman-teman doakan kami mau bikin YouTube di SMK Winlasi ya. Oke, bukan di SMK, di GPDI Nazaret. Di gerejanya Kak Hendra dorang. Kami sudah survei kemarin. Doakan. Kami kolaborasi dengan Pemda TTS. Tuhan tolong semua berjalan dengan baik. Amin. Dah, saya pamit dah. Oke, selamat malam. Tuhan berkati.